wabarakatuh teman-teman. Terima kasih udah datang ke sini. Intinya pada malam hari ini alhamdulillah Star Syndrome sudah premier dan insya Allah nanti 8 Juni 2023 kita akan tayang dengan cast-cast yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk lagu-lagunya pun juga kita ya itulah pokoknya. Nanti kalau ada mau tanya jawab ada di Pressman habis premier yang pertama ya. Lumayan alhamdulillah. Bagus pastinya. Ya mahal buat banyak orang Sudiro tuh. Ya betul. Paling mahal ya paling mahal. Berapa itu? Wah, bisa beli rumah lagi ya? Ya bisa. Kang Soleh ngatur para cast gimana nih Kang Soleh? Enggak, mereka bagus-bagus kok actingnya, jadi tidak perlu susah diatur kok. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah daya tarik film ini adalah semua adegan musik di film ini dimainkan beneran sama para pemainnya. Jadi nggak ada yang di lip sync atau di dubbing. Jadi semua adegan musik di film ini adalah dimainkan oleh para pemerannya langsung. Untuk segera masuk. Ada, pastinya kan kita ditantang sama Soleh buat main secara live kan musiknya kan. Nah itu menjadi tantangan tersendiri, tapi alhamdulillah kita berhasil melaluinya dan insya Allah filmnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin. Kumpulin cast-cast kayak apa band-band yang menjadi cameo gimana? Karena mereka ini kan filmnya tentang industri musik, jadi saya juga didukung sama teman-teman musisi untuk bikin film ini. Mereka saya udah kenal lama dengan teman-teman musisi, jadi ketika diminta untuk jadi cameo di film ini atau mendukung film ini kayak ada Hendy dan Thomas dari Gigi, ya mereka dengan senang hati membantu ya. Jadi perhatian Anda ditunjukkan film. itu harga manajemen. Untuk Gilang sama Tisa, ini kan temanya Star Syndrome ya. Itu relate nggak sih sama kalian? Kepada para penonton yang telah Kalau gue, kayaknya dulu gue pernah Star Syndrome tapi gue lupa. Dan kayaknya setiap manusia pasti pernah Star Syndrome. Kami persilakan untuk Makanya ini relate banget sama kehidupan kita semuanya. Reaksi dari teman-teman penonton yang hadir malam hari ini, gimana rasanya Kang Soleh itu dulu yang mau ditanya? Ya alhamdulillah ternyata pada bilang bagus. Yes. Yang penting itu aja. Kan ada alasan sendiri Kan nggak gua sih? udah bilang tadi kalau musik gua percaya, Iya. udah pasti bagus. Kalau film kan gua tadi ya terserah. Ternyata diterima ya bagus itu. Ya ternyata tadi ya mereka kayaknya tulus ya. Biasanya yang film gua sebelumnya nggak muji soalnya. Jadi di sini kelihatan perbedaannya. Ya terasa perbedaannya waktu premier film gua yang sebelumnya pada senyumnya terpaksa. Kalau ini tadi tulus, wah berarti beneran bagus. Kado ulang tahun yang istimewa banget. Ya yang penting kan gua tidak sia-sia tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari Dendi. Terima kasih loh Den. Pada saat ngobrol sama Mas Denny tentang yang pengen diajukan Soleh dengan pengambilan musik semua live dan lain-lain, tantangan pada saat proses syuting jadi jauh lebih sulit atau gimana kan? Enggak, sebetulnya kalau tantangan teknis enggak sulit ya. Selama kan dari awal gua bilang sama Dendi, tapi ini budget agak mahal nih. Karena kan live music dan harus benar-benar broadcast aman buat broadcast. Terus gue bilang, Dan ini kita cari sound engineer yang khusus buat manggung dan jangan di-cut budget dia. Gue bilang sama si anak Gita namanya, dia sound engineer-nya Noah. Gue bilang, Git, lu cari sound yang alat dan spek yang terbaik buat kepentingan broadcast dan lu kayak layaknya mau manggung kedengaran enak aja. Udah nggak usah mikirin budget, itu biar Dendi yang mikirin. Tapi dari awal karena itu kenapa gua tertarik, karena gua merasakan kecintaan Dendi terhadap musik juga sama dengan gua. Jadi ini produser film tapi cinta musik juga. Gua suka kan, tidak seperti yang gua bilang tadi di awal, tidak semua atau tidak banyak produser film yang punya kecintaan yang besar terhadap musik atau berani bikin film bertema musik, sedikit sekali. Gue bisa bilang ya, dan udah ada Dendi, terus dia mau mewujudkan idealisme gue soal adegan musik tadi dan akhirnya klop. Makanya dari awal gue bilang, Den, tapi gue pengen rombak ceritanya ya, sama gue pengen ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya gue mau ngedirect film ini, dan ternyata Dendi menyetujui itu karena sama-sama satu visi juga soal musik, karena Dendi juga kan anak band dan
produser musik, dan itulah karena dari awal gue udah klop sama Dendi, jadinya ya jalan aja. Kesananya nggak berat kok kan. Gue memilih yang tadi kan lu tanya soal teknis ya. Iya. Karena pemain-pemainnya beneran pemain musik, jadi nggak susah. Tinggal gue bilang aja, gue tolong beli lagu ini dong, Simpang Siur. Nanti adegan manggungnya beneran ya udah mereka latihan berapa kali doang langsung jadi. Terus yang tadi Irama Pantai Selatan yang adegan di kafe, Ya. biasanya mereka main musik-musik pantai gitu yang lebih slow. Terus gue bilang ini kali ini jadi band cafe ya, tolong diulik ini latihan. Jadi Nggak repot sebetulnya karena yang gue ajak memang musisi-musisi beneran, jadi nggak ada kesulitan. siap Kang Soleh, thank you Kang Soleh. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Gilang Dirgan dulu. Kakak Gilang Dirgan nih pengen tahu tadi setelah lihat reaksi penonton, tapi boleh tepuk tangan juga dong buat Gilang Dirgan, luar biasa. Setelah lihat dan merasakan langsung reaksi penonton, gimana rasanya? Jadinya pengen, karena ikut mendevelop dari awal bareng sama Pak Hang Arya juga kan ada dalam itu gimana saat ini hari ini terjadi gitu Mas Gilang? Iya, gue merasa walaupun ini jadi salah satu, sebenarnya kan setiap kita mulai start tuh pasti akan ada finishnya ya. Ya. Walaupun sekarang kayaknya ini start baru lagi gitu loh, ini belum finish. Tapi gue pribadi merasakan kepuasan sendiri karena jujur ini kedua kalinya gue nonton, baru 2 kali, sementara yang lain udah nonton berkali-kali. Dan gue benar-benar ingin melihat bagaimana reaksi daripada penonton tadi di setiap scene-nya. Dan alhamdulillah reaksi-reaksi mereka itu sesuai dengan harapan gue. Ya. Jadi kalau ditanya harapan gue ke depannya, gue sih udah pasrah sama yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Mas Dendi, thank you. Kita ke Kezia nih. Kezia, oh masih setia loh teman-temannya. Gue berterima kasih banget sama teman-teman gue yang energinya belum habis Eh, sampai sekarang. luar biasa loh. Bahkan masih siap 2 show lagi ya habis ini ya. Masih siap ya. Gue gak tau terpaksa atau enggak, tapi makasih banget loh. Kayak gimana ngeliat semua perjalanan prosesnya, terus tadi kita lihat dan dengar sendiri teman-teman yang ada di sini, tamu undangan semuanya happy. Ini buat seorang Kezia seperti apa sih rasanya? Aduh, it means so much. Gue appreciate banget semua orang yang enjoy. Mudah-mudahan bilang sukanya bukan di premiere aja terus di Twitter beda ya. Mudah-mudahan beneran suka. Cuman tadi nonton lagi yang kedua kalinya lagi, tetap terharu karena gue tuh tahu banget proses syutingnya yang sangat fun dan enjoyable, dan ternyata terdeliver lah di film ini gitu. Yang paling menantang untuk Kezia apa sih adegannya? Apakah nyanyi ataukah berakting drama bareng kamu? Gila. Pertama kali dikasih tahu ini tentang musik itu lumayan agak pressure ya, karena gue adalah beberapa pengalaman di musik seperti musikal gitu, cuman gak banyak gitu, apalagi ini didampingin sama banyak banget senior-senior di musik di film ini gitu. Jadi pertama pressure, cuman karena pressure itu jadi aku preparationnya lumayan banyak karena si pressure itu gitu. Dan ya mudah-mudahan pada suka ya performance-nya. Suka dong gimana ya kan? Oh. Cuman aku berterima kasih banget sih sama semuanya, sama Mahakarya, sama Kang Soleh udah mempercayai Nur ke aku, tapi mau berterima kasih juga sama Gilang Dirga yang udah jadi co-star yang sangat amat baik, sangat amat suportif. Kalau nggak ada Gilang, nggak akan ada Nur Aini. Iya, itu kan yang kamu harapkan gila. Kata-kata itu kan yang kamu harapkan. Itu nggak pernah keluar loh ya. Nggak pernah Jadi keluar. tolong. Itu kan yang kamu harapkan gila kan. Kezia Andro, apa? Dikit refnya dikit ya. Dikit refnya ada. Ke media, teman-teman media diabadikan refnya. Kezia itu ya. Saat dunia tak lagi berpihak padamu, tetaplah langkahkan kakimu menelusuri waktu, temukanlah tempat barumu. Asli loh, berarti yang mendengar orang di sini sama. Bisa dipertanggungjawab. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau nggak malu-maluin Soleh nanti. Iya. Kalau nyanyinya nggak bener, reputasi gue dipertaruhkan. Kezia, thank you. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman media. Kita ke Tisa Biani. Tepuk tangan buat Tisa dong. Tisa pengen tahu menjadi sosok adik yang
Misterius awalnya loh. Ini gimana sih ngobrol sama Kang Soleh, karakter kamu tuh pengennya dengan delivery itu kok bisa berhasil banget gitu ke kita. Silakan Tisa. Jadi aku seneng banget bisa dikasih kepercayaan untuk jadi pemain yang minim ekspresi di sini. Karena enak aja gitu mainnya, maksudnya iya nggak harus banyak-banyak usaha untuk memberikan ekspresi gitu. Makasih banyak buat Kang Soleh ya. Tapi itu nggak mudah loh. Iya, justru itu. Makanya kalau diperankan sama aktor yang kurang bagus, itu ekspresi datarnya jadi kayak nggak bisa acting. Kalau sama Tisa Biani, ekspresi datarnya belinnya meyakinkan. Itu tidak tidak semua aktor bisa begitu Tisa. Jadi jangan merasa itu. Tisa Biani. Keren. Terima kasih Kang Soleh. Musiknya juga jadi bagian dari Tisa juga kan. Nah, pada saat ngobrol di sini tentang Sweet Judgment bareng sama Maisha, seperti apa nguliknya sama Kang Soleh juga? Itu salah satu tantangan terberat sih buat aku, karena aku pikir kita yang namanya film musikal yang aku tahu kan biasanya kita lip sync lah gitu, nanti paling diedit di apa namanya di dubbing segala macam. Tapi ini kalau boleh jujur, aku di situ main gitarnya bener-bener asli, karena sutradaranya itu juga bukan lumayan lagi, mungkin kalau musik banget. Jadi ada satu kejadian aku tuh salah chord, inget banget tuh. Terus Kang Soleh itu langsung cut itu chordnya salah. Gak tau masih inget apa enggak? Ingat aja. Chordnya salah terus diulang lagi. Ya sebegitu detailnya karena dijagain banget ya dari sisi jadi musiknya. di tag-nya tuh full selagu. Kalau nggak salah di adegan kamar tadi full selagu, tapi pas ditayangin cuma berapa detik tuh paling. Terus ngobrolnya gimana kalau sama Maisha? Kalau Tisa sendiri ngobrol sama Maisha tentang Sweet Judgment ini, chemistry yang dibuat berdua. Workshop sih pertama kali kita pas reading tuh udah langsung latihan lagu Hey Kamu tadi. Walaupun kita kan sebelumnya mungkin belum pernah seproject bareng, bahkan band juga belum pernah, dimana yang katanya kalau mau ngeband tuh chemistry-nya harus ada. Jadi itu tantangan terbesar sih buat aku. Gak tahu kalau Maisha. Coba kita tanya Maisha dulu ya, ada Tanta Ginting dan juga Mas Tara Sudiro. Ini ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Baca tulisannya. Ini tulisannya susah bacanya. Udah susah. Jaraknya padahal udah segitu ya. Ke Tanta Ginting dulu, Tanta Ginting menjadi manajer yang yaitu manajer saat bisa membedakan gimana saat jadi manajer, tapi gimana bisa membedakan saat jadi sahabat juga. Ya. Sebelumnya gue mau jelasin ini project yang spesial banget buat gue, karena 2009 itu pertama kali gue masuk ke dunia entertainment, dan itu bersama Gilang Dirga, which is berapa tuh? 14 tahun yang lalu. Iya. Gilang masih 1 kuintal lebih kurus. Dan sekarang 14 tahun kemudian dia jadi mayor ya. Terus ya, jadi gue ini spesial banget buat gue karena ini film pertama gue mulu ya Lang ya. Iya, ini pertama ya. 14 tahun kita berkarya, akhirnya satu. Karena sebelumnya kita di musikal bareng kan. Iya, di musikal, di teater musikal bareng. Dia akhirnya ke TV dan lebih kaya daripada saya. Saya memilih lebih idealis ke film. Karena dia bisa seperti mati lampu tadi. Iya, itu nih. Oke. Ini spesial banget juga karena gue bisa bekerja sama Kang Soleh. Kang Soleh itu salah satu gue idola banget dia. Iya. Enggak, maksudnya karena dia itu sebelum dia jadi komedian dia kritikus musik gitu. Yes. Jadi dia tahu seluk-beluknya. Jadi untuk dia ngedirect ini gue dengerin banget, apalagi tentang manajer dan segala macam. Gue nggak tahu paham, tapi dia udah tahu seluk-beluknya karena dia udah emang di dunia itu. Jadi untuk gue gampang banget untuk berdiskusi sama Kang Soleh. Jadi gue percaya itu sama dia, dan dia masukan yang lebih gampang buat gue. Yes, itulah kenapa Tanta Ginting juga hadir malam ini bela-belain dari padatnya jadwal syuting ya. Karena suka gitu aja. Gitu, karena ini spesial banget, project spesial untuk Tanta Ginting.